Assalamualaikum Bu Ardiana. Waalaikumsalam Ibu. Sekarang lagi sibuk PAS ya Bu ya? Iya, sekarang lagi sibuk-sibuknya PAS Bu. Kalau di BK apa saja nih kegiatannya sekarang ini Bu Ardiana? Kalau di BK kami juga ada tanggung jawab pengawas, kita sudah buat pengawasnya, tapi juga kalau di BK secara BK juga banyak tamu ini Bu sekarang Bu, banyak wali murid terkait dengan kelanjutan studi yang mau diambil sama putra putrinya setelah Iya. Wah, dari di sela-sela kesibukannya Bu Ardiana, sepertinya kemarin Bu Ardiana bilang bahwa akan ada coaching juga ya Bu ya? Nah, di sela-sela kesibukannya Bu Ardiana tetap jadi coach nih, luar biasa nih. Iya. Nanti saya izin ya Bu ya melihat proses coaching Bu Ardiana. Iya. Jadi supervisi ini sebenarnya bukan untuk menilai Bu Ardiana sih, tapi untuk sama-sama belajar ya Bu ya, gimana cara mengcoaching, lalu cara bagaimana berkomunikasi kepada coach. Nanti kita sama-sama belajar ya Bu ya, karena yang Siap. bukan juga ya Bu ya. Siap. Oke. Nah, kira-kira rubrik penilaiannya apa saja nih Bu yang akan kita capai hari ini nih? Untuk rubrik penilaian di coaching itu yang saya tahu itu yang pertama mungkin kita diajak untuk fokus ya, terus gitu ya Bu ya, fokus pada apa yang akan disampaikan oleh materi yang akan disampaikan oleh coaching. Terus yang kedua itu membuat apa pertanyaan berbobot. Ya. Terus untuk poin yang ketiga kita dituntut untuk bisa mendengar semua ya apa yang disampaikan oleh coaching. Seperti itu. Siap. Jadi nanti rubrik penilaian kita itu sesuaikan dengan alur tirta ya Bu ya. Siap. Ini coaching Ibu siap. Nah, kira-kira Bu nih, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan nanti di coaching ini? Iya, yang ingin saya kembangkan terutama di poin pertanyaan berbobot. Ya, karena memang di sini kadang kita pada saat kesulitan membuat pertanyaan berbobot, akhirnya coaching mungkin kesulitan juga menyampaikan apa yang dia rasakan, yang ingin dia sampaikan, yang ingin dia ceritakan, atau mungkin malah membuat coaching malah tertutup, tidak terbuka menyampaikan permasalahannya seperti itu. Jadi menurut saya dengan pertanyaan berbobot, kalau kita bisa menyampaikan pertanyaan berbobot, ini akan menggiring coaching menjadi lebih lepas, terbuka seperti itu menurut saya. Siap. Jadi kompetensinya nanti adalah membuat pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, spesifiknya kira-kira nih menurut Bu Ardiana yang bagian mana nih kira-kira pertanyaan berbobot? Pertanyaan berbobot itu mungkin saya lebih ke bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa merasakan ya menyentuh hati apa yang dirasakan oleh coaching seperti itu. Jadi lebih berasa, intinya seperti itu. Pertanyaan yang berbobotnya itu lebih berasa, memancing coaching untuk terbuka seperti itu, menyampaikan apa yang ingin dia ceritakan. Iya. Siap. Berarti spesifik dari pertanyaan berbobot ini adalah menggali ya Bu ya, menggali apa yang ingin disampaikan oleh coachnya. Siap. Jadi indikator ketercapaiannya kira-kira apa nih khususnya yang langsung ditembak di indikator kompetensi ini nih? Iya, pada saat coaching bisa menyampaikan permasalahannya, ya, menurut saya itu sudah bentuk, ya, bagaimana seorang coach bisa menggiring coaching ke arah dia bisa sampai titik membuat solusi sendiri terhadap permasalahan seperti itu. Siap. Berarti nanti indikatornya sampai coach bisa menyampaikan permasalahannya secara mendalam, lalu kemudian yang kedua dapat solusi ya Bu ya indikatornya ya. Siap. Nanti mudah-mudahan tujuan itu bisa tercapai di Bu Ardiana saat melakukan coaching. Nah, nanti misalnya nanti saya akan aktif ya Bu ya, mohon izin. Dan sebelumnya kira-kira kapan ini bukakan coaching? Mungkin saya ini janji ini di chat ini OTW sudah. Oh, sebentar lagi. Sebentar lagi. Siap-siap. Di tempat yang sama Bu? Di tempat yang sama. Di sini juga ya? Siap. Oke. Baik, terima kasih Bu Ardiana. Saya nanti mohon izin ya Bu ya. Monggo Ibu. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Fir. Waalaikumsalam Bu. Iya, maaf ada yang bisa saya bantu tadi sepertinya Bapak katanya mencari saya ke ruangan saya. Dari
tadi cari-cari kuncinya, alhamdulillah ketemu itu. Ini ada sesuatu yang mau dibicarakan di sini. Kok gawat itu Pak? Apa ini? Ya terkait dengan tim PKG itu penilai kinerja. Oh iya, tim PKG iya. Ya dilaksanakan 1 tahun sekali ada PKG formatif, yang terakhir di bulan Oktober itu namanya PKG sumatif. Itu ada permasalahan, ya bukan permasalahan yang kan sebenarnya tim PKG sudah ada, cuma ingin mengembangkan keterampilan tim itu. Dan dari di kami itu ada 11 guru atau 11 guru tim penilai yang ditemukan, itu diambil dari guru-guru senior gitu. Terus yang saya amati hanya 3 orang yang bisa anggap melakukan supervisi akademik itu yang sesuai kriteria yang saya pahami. Melakukan pra observasi, supervisi di kelas sama mas saya. Nah ini saya pengen gimana caranya ini dari kan 11 sudah Pak anggap saya paham yang dilakukan ini gimana caranya bisa memahami dan bisa menerapkan konsep coaching yang baik dan benar gitu. Karena yang 3 ini sudah satunya memang PP, satunya CGP, yang satunya GP. So sudah paham kalau terkait dengan saya pengen bicara tentang itu. Iya. Jadi saya rangkum lagi ya. Jadi Bapak saat ini kebingungan. Iya. Bagaimana dari 11 ini yang hanya 3 orang yang katakanlah menguasai konsep coaching dengan alur tirta kan Pak yang diharapkan Pak? Iya. Nah ini yang sisanya juga bisa menguasai juga konsep ini. Seperti itu ya kira-kira ya Pak ya tujuan yang ingin kita capai? Ya saya berharap semuanya bisa menerapkan konsep coaching dengan alur tirta ini sehingga hasil efektif supervisi akademik itu. Hasilnya efektif. Karena jadi masalahnya itu yang guru-guru seni ya, saya muda. Saya gimana caranya tidak tersinggung gitu, gimana caranya mengajak balik memahamkan agak belajar bersama atau gimana saya juga agak bingung gitu, gimana caranya. Baik. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan Pak? Kalau yang saya lakukan sendiri sih, kalau dalam supervisi itu ya saya melakukan pra-observasi itu juga dilakukan, terus supervisi di kelas dilakukan dan pasca. Tapi tidak semua guru melakukan seperti itu. Makanya gimana caranya semua melakukan itu. Dan untuk apa yang dilakukan ke 8 guru itu, sementara tidak ada, saya hanya memasrahkan ke beliau-beliau itu melaksanakan sesuai pemahaman mereka dalam melakukan supervisi akademik. Jadi caranya gimana sih? Ada beberapa pikiran sih, ingin bagaimana tim penilai ini bisa paham semua. Iya, mungkin bisa disampaikan Pak, kira-kira yang sudah ada di benak Bapak, pikiran Bapak, langkah-langkah alternatif apa saja gitu, mungkin bisa disampaikan. Iya, yang pertama itu melakukan pelatihan itu. Oh, pelatihan. Di 11 tim itu kita latihan bersama, yang kita sampaikan konsep coaching itu seperti apa, terus kita di akhir kita praktek bersama. Rencana seperti itu. Terus ada yang lain bisa langsung mengamati salah satu atau 2 orang yang menilai ke kelas supervisi melakukan supervisi itu mulai dari pra di kelas sampai pasca itu bisa cara seperti itu juga. Tapi saya mikir-mikir kok kalau cuma 1 orang nanti yang melihat banyak kayak tidak efektif. Oh gitu. Iya. Menurut saya sudah bagus sekali Pak idenya, 2 ide tadi. Cuman mungkin kita tinggal memikirkan kira-kira kalau kita pakai yang alternatif pertama berapa persen sih tingkat ketercapaian keberhasilan seperti itu ya Pak ya. Kalau alternatif kedua seberapa persen sih tingkat ketercapaian. Jadi menurut saya untuk yang pertama itu ide bagus Pak menurut saya. Jadi mungkin lebih efektif Pak. Kita cukup melibatkan 11 ya Pak ya. Kira-kira titik siapa saja Pak? 11 orang ini nantinya kan yang jelas ada pemateri atau apa ya Pak ya? Ya, karena saya dari 3 orang itu mungkin salah satunya saya kebetulan sedikit paham. Iya, jadi betul. ya
tiga itu yang melakukan itu. Jadi Iya. saya siapkan materinya seperti apa. Atau mungkin dua-duanya bisa digabung ya. Dua-duanya bisa. Antara yang pertama yang kedua bisa Iya. kita ada pelatihan dulu. Ya anggaplah belajar Iya. bersama di ruangan. Baru habis itu kita salah satu tim itu satu melaksanakan praktek, yang lain mengamati. Mungkin itu bisa juga sih sebenarnya. Iya. Bisa dilakukan. Cuma Saya- butuh waktu yang agak lama. Sedikit ya. anu ya Pak ya prosesnya ya. Proses Iya. yang panjang. Iya. Iya. Saya rasa itu sudah alternatif bagus ya Pak ya yang bisa diterapkan. Mungkin Bapak nanti tinggal tidak lagi dengan depan apa. Mungkin sudah ada Pak tidak lagi ke depan. Rencananya mau dilaksanakan di PKD 2024 itu. Oh 2024. Dan Iya. formatif itu biasanya di bulan Maret. Iya. Nah, saya ingin melaksanakan pelatihan itu sebelum bulan Maret. Iya. Misalkan atau di bulan Februari paling lambatnya Iya. melakukan pelatihan itu, pelatihan bersama lah untuk melakukan coaching. Iya. Baik, menurut saya itu lanjutkan saja Pak. Itu sudah program bagus menurut saya. Tidak masalah lah atau mempunyai dan sebagainya. Nanti saya tinggal terima laporan dari Bapak kapan jadwalnya supaya kita lebih maksimal dalam kegiatan ini. Ya, terima kasih Bu atas masukannya sehingga saya lebih jelas apa yang harus saya lakukan untuk tujuan dari tim BKD itu bisa paham dan bisa menerapkan coaching yang baik dan efektif. Betul Terima sekali. kasih. Iya, baik. Saya ke ruangan dulu. Ya, terima Kalau kasih. sudah tidak ada ya, unek-uneknya sudah. Sudah. Alhamdulillah ya, itu yang harus terus kita Pak? Harus menumbuhkan semangat ya Pak ya dalam pekerjaan ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Fir. Saya ke ruangan dulu. Sama-sama. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Bu Ardiana, luar biasa sekali. Tadi saya sudah menyaksikan coachingnya Ibu. Oh, Bapak. Iya Bu, alhamdulillah kalau gitu. Gimana rasanya di saat coaching? Oh, kalau perasaan saya sih lega ya Bu. Di situ saya merasa bisa membantu orang lain mungkin ya Bu, minimal mendengarkan curhatnya Bu dengan setulus hati. Seperti itu ya. Terus tadi ada permasalahan apa nih tadi yang bisa disampaikan oleh Pak Fir tadi ya? Iya, tadi Pak Fir itu menyampaikan tentang rencana kegiatan terkait dengan PKD. Kan selama ini di sekolahnya itu ada 11 tim penilai, 11 orang untuk yang menilai PKD itu. Ternyata hanya 3 orang yang katanya sudah bisa dikatakan menguasai konsep coaching alutsista seperti itu. Makanya dia konsultasi lah kebingungan bagaimana caranya ini supaya 11 orang juga semuanya total 11 orang mampu menguasai seperti itu konsep coaching. Coaching alutsista. Iya, betul. Oke. Jadi tadi saya sudah melihat Bu Adriana proses coachingnya. Iya. Tadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bu Ardiana bisa mendengarkan secara aktif di dalam proses coaching, bisa hadir sepenuhnya menghadirkan diri di depan coaching. Tadi saya sudah melihat itu, lalu yang selanjutnya Bu Ardiana juga sudah mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadi yang saya lihat Bu Ardiana sudah merespon coaching dengan baik, lalu memberikan apresiatif dengan kalimat bagus, solusi yang alternatif solusi yang sudah diambil bagus, seperti itu tuh menumbuhkan tadi coachingnya jadi percaya diri untuk melaksanakan solusinya tadi Bu Ardiana. Lalu ya tadi Bu Ardiana sudah memberikan arahan ya Bu ya, penguatan ya Bu ya, penguatan kepada coachingnya ketika beliau sudah memberikan alternatif solusinya. Nah itu luar biasa sekali Bu Ardiana. Nanti mudah-mudahan Bu Ardiana dan saya juga terbiasa melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Iya, amin. Seperti itu. Nah kira-kira Bu Ardiana kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan dari Bu Ardiana? Iya, menurut saya yang saya rasakan masih tetap sama. Saya kadang masih kebingungan membuat sebuah pertanyaan seperti itu. Kadang di tengah-tengah itu saya kadang, oh ya tadi saya nanyakan ini, berikutnya nanyakan apa ya? Tapi tetap di terlintas
terlintas dalam pikiran ini, kira-kira menurut nggak ya? Ini kira-kira bisa memancing apa itu namanya? Coaching, ya cerita dengan panjang lebar terbuka nggak ya seperti itu? Jadi masih itu Bu yang ingin saya tingkatkan kompetensi itu. Karena itu butuh waktu dan butuh latihan ya Iya, Bu betul, Adriana ya. betul. Tadi Bu Adriana sudah bagus itu sudah Oh, sampai terima kasih, Bu. iya Bu. Koci sampai bisa mengungkapkan permasalahannya itu sudah berarti Bu Adriana sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin kompetensi itu bisa digali lagi dengan seiring dengan berjalannya waktu, dengan jam terbang Bu Ardiana melakukan Amin. coaching gitu ya. Iya. Semoga coaching yang dilakukan oleh Bu Ardiana bisa bermanfaat untuk coachingnya dan juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Juga saya juga terima kasih ya Bu Ardiana sudah diberikan ruang untuk melihat langsung bagaimana proses Sama-sama, coaching Bu Ibu. Ardiana. Sama-sama, terima kasih juga sudah dinilai. Saya merasa dengan masukan-masukan tadi Bu, saya masih merasa perlu banyak yang harus saya tingkatkan. Meskipun mungkin Ibu tadi sudah menyatakan kalau saya sudah bagus seperti itu. Terima kasih penilaiannya Ibu. Sama-sama Bu. Iya. Sama-sama belajar ya Bu ya. Betul Nanti sekali. saya juga ingin melatih diri, nanti Bu Ardiana juga akan semakin terlatih menjadi Amin. coaching. Akhirnya coaching yang dipegang sama Bu Ardiana itu malah lebih bagus daripada kita. Itu adalah indikator keberhasilan kita sebenarnya ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Ardiana. Sama-sama. Selamat melanjutkan kegiatannya. Saya izin pamit dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.